Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggis Tioningrum, NIM 201904302000 dari kelas Metodologi Penelitian D yang akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Analisa Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Kota Yogyakarta di Masa Pandemi. Yang selanjutnya yaitu latar belakang, saya mengambil judul penelitian saya yaitu karena adanya COVID-19. Dunia mengalami kegentingan disebabkan terjadinya kasus penyebaran COVID-19 atau dikenal dengan coronavirus. Diketahui bahwa kemunculan terdeteksinya virus ini pertama kali di Tiongkok, yaitu pada tahun 2019 akhir. Kasus COVID-19 ini memuncak pada bulan Januari dan menyebar ke banyak negara. Hal tersebut menjadi pusat perhatian di berbagai negara, termasuk juga dengan Indonesia. Berbagai kebijakan dilakukan Indonesia untuk mengatasi penyebaran virus tersebut, yaitu dengan pemberlakuan pembatasan sosial antar wilayah sebagai solusi daripada melakukan lockdown yang umumnya digunakan oleh kebanyakan negara di dunia. Perekonomian daerah mengalami krisis, terlebih jika keadaan daerah yang sebelumnya memang sudah rendah. Yogyakarta sebagai salah satu provinsi yang menerapkan kebijakan ini juga ikut terdampak pada perekonomiannya, terlebih sebagai tujuan wisata yang menjadi penyumbang pertumbuhan perekonomian. Akan tetapi, di sini saya lebih terfokus pada faktor-faktor yang di luar wisata yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi provinsi di daerah istimewa Yogyakarta seperti investasi dan tentunya pengeluaran pemerintah daerahnya. Yang selanjutnya yaitu tujuan dari penelitian saya ini. Uh, Tujuan utama saya yaitu memenuhi tugas akhir mata kuliah metodologi. Dan selanjutnya yaitu tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis apakah PDM memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Yogyakarta saat pandemi. Yang kedua yaitu menganalisis apakah pengeluaran belanja daerah memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Yogyakarta saat pandemi. Dan yang terakhir yaitu menganalisis apakah PMI memiliki pengaruh pertumbuhan ekonomi di Kota Yogyakarta saat pandemi. Yang selanjutnya yaitu gap literatur yang saya ambil itu berjudul Pengaruh Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Bandar Lampung saat pandemi COVID-19 dalam perspektif ekonomi Islam. Penelitian ini dipublikasikan pada tahun 2019 yang ditulis oleh Sulian dan variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel PDRB sebagai variabel dependen dan PSBB sebagai variabel independen. Hasil penelitian ini yaitu pemberlakuan pembatasan sosial berskala ini tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Bandar Lampung saat pandemi COVID-19. Pemberlakuan pembatasan sosial juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Bandar Lampung pada saat pandemi COVID-19. Saya mengambil gap literatur ini karena sesuai dengan judul saya dan tentunya variabel-variabel yang digunakan hampir sama, akan tetapi kota yang diteliti yaitu berbeda. Gap literatur kedua yang saya gunakan yaitu berjudul Government Spending and Economic Growth in ECOWAS, an Asymmetric Analysis yang dipublikasikan tahun 2010. Penelitian ini ditulis oleh Olaoye Olumide, Oluwole Gulutosin, Aisyah Aziz, dan Afolabi Olugbenga. Sedangkan variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu variabel PDB real yang
digunakan sebagai variabel dependen, pengeluaran pemerintah, FDI, dan pembentukan model bruto digunakan sebagai variabel independen. Setelah itu, hasil dari penelitian ini, jika dilihat dari di luar ambang batas belanja optimal dan adanya crowding out standar, pengeluaran pemerintah memberikan pengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Kenapa saya mengambil gap literatur ini? Karena saya ingin mengetahui apakah dari pengeluaran serta investasi apakah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Seperti itu. Yang selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu mengenai subjek penelitian. Subjek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah persentase dari laju pertumbuhan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang kedua yaitu teknik pengumpulan sampel. Dalam penelitian ini, saya menggunakan teknik pengambilan sampel dengan teknik sampling jenuh, yaitu teknik menentukan sampel di mana semua anggota populasi digunakan menjadi sampel. Pelaksanaan dari teknik sampling jenuh ini disebabkan karena anggota populasi penelitian ini dianggap homogen karena sampel yang diambil adalah kemungkinan faktor yang dapat mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi di Kota Yogyakarta. Yang selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data ini menggunakan teknik studi pustaka, yaitu teknik menghimpun referensi yang memiliki keterkaitan terhadap permasalahan utama. Yang kedua yaitu dengan teknik dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data yang didapatkan dari yang telah diterbitkan seperti data pengeluaran pemerintah, penanaman modal, dan pertumbuhan ekonomi di daerah Yogyakarta, yaitu pada tahun 2016 sampai 2020. Setelah itu, definisi operasional saya menggunakan 3 variabel, yaitu pengeluaran pemerintah daerah, di mana pengeluaran pemerintah ini merupakan penggunaan sumber daya daerah untuk menyelenggarakan keberlangsungan kegiatan pemerintah daerah yang bertujuan mewujudkan kegunaannya sebagai peningkat kesejahteraannya diukur dalam satuan rupiah per tahun. Yang kedua yaitu investasi. Investasi merupakan besarnya angka investasi berdasarkan anggota industri yang terdapat di Kota Yogyakarta. Di sini saya menggunakan PMA atau penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri atau PMN. Di sini saya mengukur satuan PMA ini dengan diukur dengan satuan rupiah per tahun. Selanjutnya yaitu pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi di sini merupakan pertumbuhan angka real perekonomian, yaitu pertumbuhan PDRB real yang berdasarkan pada harga tetap di setiap tahunnya. Dan saya mengukur pertumbuhan ekonomi ini dengan satuan rupiah per tahun. Dan yang terakhir yaitu alat analisis. Di sini saya untuk menguji hipotesis penelitian, saya menggunakan analisis regresi berganda atau multiple regression dengan menggunakan perangkat lunak Fuse. Saya memilih aplikasi Fuse karena saya telah belajar mengenai kurang lebih banyaklah menggunakan Fuse yang tentunya selain membantu dan mudah serta simpel dalam penggunaannya. Sekian dari presentasi yang saya sampaikan mengenai proposal saya ini. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.